Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Aziz Firdaus dengan NPM 24150611115. Di sini saya akan menjelaskan apa itu malware dalam presentasi berikut. Yang pertama yaitu arti dari malware. Malware sendiri atau malicious software adalah perangkat lunak yang sengaja dirancang untuk mengganggu, merusak, dan mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya. Jenis-jenis malware sering digunakan untuk penyerangan, contohnya itu mencuri data, merusak sistem, dan mendapatkan akses ke jaringan dan perangkat lain. Cara malware menyebar sendiri itu ada dari 3 biasanya. Yang pertama itu dari email, yaitu penyerangan yang sering menggunakan email untuk menyebarkan malware, di mana email ini berisi tautan atau lampiran link yang jika diklik itu malware akan terinstall secara otomatis. Yang kedua itu dari unduhan melalui internet. Contohnya mengunduh file dari sumber yang tidak dipercaya atau situs web berbahaya sering kali menjadi pintu masuk malware maksud saya. Jadi kalau misalkan kita itu mengunduh apapun itu dari suatu internet yang sebenarnya berbahaya itu bisa menyebabkan malware itu masuk ke komputer kita. Terus yang selanjutnya itu adalah program terinfeksi. Kadang-kadang malware tersembunyi di dalam program yang tampaknya sah. Ya, tampaknya sah tapi dia ada malware ya. Dan ketika program ini diinstal, malware itu ikut serta tanpa sepengetahuan pengguna. Jadi kita tidak dapat mengetahui malware itu masuk ke komputer kita. Yang selanjutnya itu tanda-tanda infeksi malware. Yang pertama itu performa komputer melambat seperti nge-lag, yang kita kenal itu nge-lag, nge-hang, dan lain-lain. Yang kedua itu aplikasi mencurigakan, ya seperti program yang tidak dikenali muncul di komputer atau aplikasi yang sering crash. Jadi kayak misalkan tiba-tiba keinstall sendiri atau semacamnya. Selanjutnya itu adalah di perubahan pengaturan browser. Homepage browser berubah tanpa persetujuan atau banyak iklan sering muncul tiba-tiba. Kalau misalkan kita nge-browsing gitu, banyak iklan muncul tiba-tiba, itu biasanya tanda-tanda infeksi malware. Jadi begitu untuk tanda-tanda infeksi malware. Selanjutnya itu yang pertama ada virus. Program ini menyebarkan dan menempel pada file atau program lain setelah dijalankan. Virus dapat merusak data atau memperlambat sistem. Jadi virus ini bisa nempel di, misalkan kita nih download game di website gitu. Nanti kalau misalkan game itu berbahaya atau misalkan ada malware-nya, itu akan tetap nempel dan merusak komputer kita. Terus yang kedua itu ada Trojan atau bisa dibaca Trojan, saya kurang ngerti pembacaannya gimana, yaitu menyamar sebagai program yang bermanfaat namun memberi akses ilegal kepada penyerang ke komputer korban. Jadi misalkan kita nih download program yang bermanfaat, pikir kita kayak misalkan tuh kalau sekarang ChatGPT. Misalnya ChatGPT itu bisa di-download ya. Terus kita download, itu ternyata samaran ChatGPT-nya itu. Jadi ada penyerang yang bisa masuk ke komputer kita melalui kita mendownload ChatGPT tersebut. Contoh yang lain itu adalah backdoor yang memungkinkan penyerang untuk mengambil kendali penuh bahkan atas sistem yang ada di komputer kita. Terus yang ketiga itu adalah ransomware atau jenis malware yang mengenkripsi data korban, kemudian meminta tebusan agar akses ke data bisa dipulihkan. Biasanya itu misalkan datanya bocor, ya seperti data bocor itu penyerang itu memeras kita seperti, nih data lo bocor nih, kalau lo mau nggak bocor bayar gue berapa, nah, istilahnya begitu untuk ransomware ini. Jadi dia itu mencuri data kita untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya itu ada worm, yaitu dapat menyebar dengan cepat tanpa perlu menempel pada file lain. Worm ini sering menyebabkan kemacetan jaringan karena memperbanyak diri dan menyebar melalui jaringan. Jadi worm ini sedikit lebih berbahaya karena dapat menyebar cepat sekali
tanpa perlu menempel pada file lain. Misalkan kalau misalkan virus itu nempel di file A, misal kalau kita file A itu dihapus atau di delete, itu kan virusnya kemungkinan bakal hilang juga. Nah, sedangkan worm ini itu eh, tanpa perlu menempel pada file A yang seperti virus tadi. Jadi ini sedikit lebih berbahaya daripada virus dan lain-lainnya. Terus selanjutnya itu ada rootkit, jenis malware yang menyembunyikan diri dan mengumpulkan informasi dari sistem korban. Rootkit ini sering kali sulit dideteksi dan dihapus. Nah, rootkit ini juga salah satu, semua virus sebenarnya berbahaya, semua malware sebenarnya berbahaya, cuman rootkit ini dia dapat menyembunyikan diri dan mengumpulkan informasi dari data pengguna itu untuk suatu tujuan yang tentunya tidak baik oleh penyerang itu. Dan rootkit ini seringkali susah dideteksi dan dihapus. Yang selanjutnya itu ada keylogger. Malware ini mencatat semua yang diketik pengguna seperti kata sandi atau informasi kartu kredit. Jadi misal keylogger ini kalau di pikiran saya ya, kalau keylogger ini kayak duplikasi apa namanya, duplikasi display. Misalkan kita display di komputer kita itu kata sandi dan lain-lain. Misalkan kita ketik kata sandi kita, username kita, nanti di komputer penyerangnya itu akan ke duplikat. Jadi seperti itu, kayak duplikat display. Selanjutnya itu ada greyware. Bukan malware berbahaya, tetapi bisa mengganggu. Kalau greyware ini agak sedikit ringan. Contohnya itu ada adware dan spyware. Nanti hardware kita akan bahas, yang sering menyebabkan komputer lambat. Jadi greyware itu kayak sedikit nggak berbahaya, cuman apa namanya, mengurangi mengurangi sistem kita untuk bekerja lebih cepat. Jadi kalau ada malware greyware ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya, tetapi akan memperlambat komputer kita. Selanjutnya itu ada adware, yang contoh dari greyware yaitu menampilkan iklan pop-up. Nah, ini kan sangat mengganggu nih. Biasanya kita buka web, kita buka aplikasi, itu kan kalau misalkan ada iklan pop-up itu kan sangat mengganggu ya, apalagi bisa susah dihilangin. Nah, itu salah satu malware yang dinamakan adware. Selanjutnya ada Rogue Security Software, atau kurang lebih seperti itu pembacanya, saya kurang paham. Artinya itu program yang berpura-pura sebagai perangkat lunak keamanan, tetapi malah menginfeksi komputer atau menipu pengguna agar membeli versi lengkap yang tidak diperlukan. Jadi kayak seperti scam lah istilahnya kalau di bahasa kita. Misalkan kita nyari nih aplikasi atau file yang dapat mencegah dan melindungi komputer kita dari berbagai virus. Tetapi kalau kita download itu, ternyata di dalam file atau aplikasi yang kita download itu ternyata hanya scam yang sebenarnya tidak diperlukan. Bahkan dia bisa memberikan virus kepada komputer kita dan dia memaksa untuk kita membeli versi premiumnya. Bahkan yang versi premium dan aplikasi itu sebenarnya tidak diperlukan karena tidak berfungsi. Seperti itu. Selanjutnya itu ada browser hijacker, yaitu mengambil alih pengaturan browser dan mengarahkan pengguna ke situs web berbahaya atau penuh iklan. Jadi kalau browser hijacker ini kayak mengambil alih nih komputer kita, tiba-tiba menuju ke apa namanya, ke browser, terus kita nge-search web yang kita sebenarnya tidak ketik, dia mengetik sendiri. Itu contoh apa namanya, seperti itu. Tiba-tiba kita menuju ke situs web yang berbahaya, seperti situs web yang dapat memberikan virus-virus yang berbahaya yang seperti di atas tadi saya sebutkan, untuk mengambil alih atau mengambil informasi yang sangat penting di dalam komputer saya untuk suatu tujuan yang tidak baik. Selanjutnya itu ada backdoor. Backdoor adalah memberi penyerang akses ilegal ke sistem komputer ini, memungkinkan mereka untuk mengambil data atau memasang malware lainnya. Nah, kalau backdoor ini kayak dia tuh tiba-tiba masuk dari belakang nih. Dia
menyerang kita itu dengan akses ilegal ke sistem komputer untuk memberikan mengambil data atau memberikan malware-malware yang saya sebutkan di atas tadi untuk menghack atau hacking komputer saya. Dampak-dampak malware itu sangat banyak sebenarnya, cuman yang sedikit yang lebih menonjol lah, yang pertama itu adalah kerugian finansial. Tentunya kalau misalkan kita komputer atau kita database kita, data informasi kita itu kan biasanya kita memasukkannya diperlukan untuk kegiatan-kegiatan finansial seperti m-banking, terus Dana, GoPay dan lain, ShopeePay dan lain-lain. Nah, itu bisa merugikan kita di bidang finansial dari malware-malware tersebut. Terus yang kedua itu ada kerusakan data, yang ketiga ada pengunjungan kinerja sistem, yang keempat ada kompromi keamanan, yaitu data sensitif dapat dicuri dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, hacker contohnya. Yang pertama itu cara pencegahannya. Cara pencegahan yang pertama itu adalah virus. Gunakan antivirus yang terpercaya dan hindari mengunduh file dari sumber yang mencurigakan. Kalau misalkan sumbernya itu legit atau valid, itu tidak apa-apa. Karena kan kita juga butuh banyak aplikasi atau file-file yang belum kita punya di komputer dan kita harus mengunduhnya di website. Terus yang cara kedua, cara pencegahan terhadap Trojan, yaitu hanya unduh perangkat lunak dari situs resmi dan baca ulasan terlebih dahulu. Misalkan kita kalau mau download itu kita harus baca deskripsinya dulu apakah ini aman atau tidak. Terus yang selanjutnya itu ada ransomware, yaitu selalu lakukan backup data penting dan waspada terhadap email phishing. Jadi kita selalu waspada terhadap email yang tiba-tiba masuk, itu harus kita cari tahu dulu siapa pengirimnya dan sebagainya. Dan selalu lakukan backup data secara rutin. Terus cara pencegahan worm yaitu perbarui perangkat lunak secara berkala dan aktifkan firewall. Jadi itu salah satu pencegahan malware worm. Selanjutnya yaitu ada malware rootkit. Cara pencegahannya itu adalah gunakan perangkat lunak keamanan yang mendeteksi rootkit dan cek sistem secara berkala. Selanjutnya ada keylogger, yaitu cara menghindarinya adalah hindari menggunakan wifi publik dan gunakan perangkat lunak keamanan yang mampu mendeteksi keylogger. Jadi kita perlu hati-hati juga terhadap wifi publik, itu bisa memberikan malware terhadap komputer-komputer kita. Selanjutnya ada greyware, itu cara pencegahan greyware itu install adblocker dan pilih aplikasi dengan teliti sebelum menginstal ya. Seperti contohnya itu yang tadi saya sebutkan adalah Trojan, yaitu membaca terlebih dahulu deskripsinya. Selanjutnya ada adware, dan cara pencegahannya itu adalah tinjau izin aplikasi sebelum menginstal dan gunakan perangkat lunak anti malware. Salah satu pencegahannya itu tadi disebutkan, yaitu gunakan perangkat lunak anti malware dan tinjau dulu izin aplikasi. Misalkan tidak ada izin aplikasi, sebaiknya jangan diinstal dulu. Selanjutnya itu ada Rogue Security Software atau Rogue Security Software. Cara pencegahannya itu adalah waspadai peringatan palsu dari perangkat lunak keamanan dan selalu gunakan software yang terpercaya. Hati-hati jika menginstal software yang ada di web sana untuk untuk iming-iming security, padahal sebenarnya itu hacking maksud saya, atau virus atau malware. Selanjutnya itu ada browser hijacker. Cara pencegahannya adalah periksa ekstensi dan pengaturan browser secara berkala serta gunakan alat anti malware. Selanjutnya ada backdoor. Dengan cara pencegahannya itu adalah pastikan semua perangkat lunak diperbaharui dan gunakan kata sandi yang kuat untuk akun penting. Itu penting sekali. Dan tips umumnya yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini yaitu edukasi diri tentang keamanan cyber dan pahami cara-cara untuk melindungi perangkat. Banyak edukasinya ada di YouTube dan TikTok dan lain-lain. Yang kedua itu tips umumnya adalah pemindaian rutin menggunakan perangkat lunak
keamanan dapat mendeteksi dan menghapus malware. Jadi kita kalau misalkan mau download yang saya sampaikan tadi itu pemindaian rutin itu harus legit. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.